lagi tentang bagaimana mengurangi perilaku buruk anak tapi tanpa menggunakan kekerasan. Nah, di sini terbagi. Yang pertama, cara mengurangi perilaku buruk pada anak di usia di bawah 2 tahun. Nah, yang harus dilakukan yang pertama adalah kita harus membuat lingkungan aman bagi anak. Tegesipun, lingkungan yang aman bagi anak adalah kita buat suasana atau lingkungan yang ada di rumah itu nyaman kangge anak-anak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Nah, tentang televisi ini kan ada berbagai acara ya Bu. Ada acara untuk anak-anak, ada acara untuk orang dewasa. Nah, sebagai orang tua kita harus membatasi mereka. Nah, anak-anak itu nontonnya ya acara anak-anak. Nah, dewasa nontonnya acara yang dewasa. Anak-anak juga boleh. Akan tetapi untuk anak juga harus dibatasi waktu menontonnya. Itu misalnya kita 20 menit atau maksimal 30 menit. Itu kita sebagai orang tua harus membatasi hal tersebut. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Cobi Bu Budi, misalnya larangan jenengan nangis, apa yang jenengan lakukan? Seneni Bu. Diseneni. Nek kuliah pripun kuliah? Watak Bu. Ditok. Nah, niki diseneni niki bentuk apa Pak? Bu, bentuk dari kekerasan secara verbal. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi yang harus dilakukan adalah mengalihkan perhatian anak. Nek larangan nangis, nggih pripun carane dijak jajan atau dijak dolan atau diajak bermain yang lain. Kajinya si anak tidak menangis. Niku cara yang ketiga. Yang keempat adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk yang dilakukan oleh anak. Ajeng ngoten kalih taun niku juga harus sudah mulai diberikan pengertian. Nek perilaku buruk yang dilakukan niku ada akibatnya. Akibatnya apa? Sudah harus mulai dijelaskan. Itu yang pertama untuk bagi anak usia di bawah 2 tahun. Untuk perilaku buruk pada anak usia 2 sampai 8 tahun, niki ada caranya tersendiri. Yang pertama adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk pada anak. Dijelaskan Bu Budi, nek larene misalnya niki berantem atau gelut kali kancane. Nek jenengan pripun sebagai orang tua? Seneni Bu ya. Diseneni. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan akibat dari perbuatan gelut karo kancane niku wau. Jadi akibatnya apa? Nanti menimbulkan fisik yang menjadi sakit, menimbulkan ketidakharmonisan antar tetangga. Itu juga perlu dijelaskan kepada anak-anak. Selanjutnya, yang kedua yang harus dilakukan adalah membuat aturan bersama anak. Untuk anak usia 2 sampai dengan 8 tahun itu saya kira sudah bisa diajak kerjasama. Jadi orang tua dan anak harus menyepakati. Nek anaknya melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Saya kira untuk usia 2 sampai 8 tahun ini pun sakit diajak berbeda dengan untuk anak yang usia 2 tahun. Selanjutnya, yang ketiga adalah memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Yang keempat, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Contohnya pripun Bu Budi? Perbuatan yang hanya untuk menarik perhatian. Nangis jaluk jajan. Nangis jaluk jajan itu ketika itu tidak membahayakan si anak, dibiarkan saja. Mboten usah kok digedhe-gedheke gitu. Nangis jaluk jajan. Diusahakan selalu mengajukan tindakan yang tidak membahayakan si anak seperti itu. Nah, ibu-ibu niki ada contoh film bagaimana cara Ibu Lili menghadapi perilaku anaknya yang kurang baik. Silakan mungkin monggo digarisani. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut Ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil.
jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-temanmu. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri hukumanmu, Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh, Ita. Coba lihat, Nak. Kamu menggambari apa ini? Tembok. Coba, Ita ingat tidak? Kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar di mana? Di buku gambar. Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Itu filmnya bercerita tentang apa? Coba Bu Budi dijelaskan. Bocah nakal. Percaya nakal. Sing nakal larane mesti niku wau. Bu Lili. Larane Bu Lili nakal. Nakale karena apa niku wau? Berantem dengan temannya. Terus larane sing cilik Gambar ke tembok. Nah, itu di sini tadi kita lihat report Ibu Lili. Boleh nyanyi. Sabar. Eh, Sabar. Bukan diseneni, bukan nyanyi. Yang jelas tadi di awal film itu ada kesepakatan antara Agus dan ayahnya. Jadi konsekuensi ketika si Agus melanggar peraturan itu nopo tadi sudah ada ya. Jadi dulu disepakati nek Agus melanggar nopo istilahnya melakukan perbuatan buruk, maka dia harus menanggung konsekuensinya. Dia tidak boleh bermain dengan teman-temannya selama 3 hari. Begitu juga dengan si Ita. Ita sudah dijanji untuk jangan melakukan tadi apa? Nyora-nyora tembok gitu. Nyora-nyora tembok. Nah, konsekuensi si Ita apa? Si Ita harus membersihkan tembok bersama dengan ibunya. Selanjutnya nih ada film lagi. Nah, film ini berhubungan dengan cara yang ketiga mengurangi perilaku buruk pada anak usia 2-8 tahun. Jadi memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Coba ini kita perhatikan filmnya seperti apa. Pripun to caranya ini memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Silakan filmnya dipersani. Kakak nakal. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti Ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup, 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 cup. Yuk main sama Ibu. Film mengenai ini ya si Agus niku ganggu Ita. Jadi Bu Lili di sini tidak marah. Bu Lili mencoba menenangkan Ita, kemudian memberikan waktu kepada Agus untuk menenangkan diri dengan cara si Agus disuruh berdiri di pojokan. Jadi tujuannya adalah agar si Agus apa istilahnya? Dapat berpikir ternyata apa yang saya lakukan itu salah, jadi tidak boleh diulangi lagi. Tuh, selanjutnya jadi gini ya Bu, sangat wajar jika terkadang orang tua merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan dalam menghadapi anak. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya karena kelelahan, sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak. Baru kemudian berikan respon terhadap perilaku anak. Agus diminta berdiri di pojok agar Agus dan Bu Lili bisa menenangkan diri. Ini bukan sebuah
hukuman. Sekali lagi, Agus diminta berdiri bukan hukuman ya Bu nggih. Itu hanya diberikan waktu agar si Agus bisa tenang, Bu Lili juga tenang. Nah, jadi itu untuk menghindari agar Bu Lili tidak marah-marah. Jadi meskipun banyak sekali tugas menjadi ibu rumah tangga, ketika menghadapi anak itu jangan sampai menggunakan kekerasan. Selanjutnya, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Dengan begitu, diharapkan anak dapat menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Namun, metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun karena mereka belum terlalu memahami tujuannya. Jadi ini ya Bu yang niki wau ditujukan untuk anak yang berusia 2 tahun lebih sampai dengan 8 tahun. Ketika cara ini digunakan untuk anak di usia 2 tahun, ini mungkin dereng sangat memahami si anak. Jadi niki cara yang ini tidak pas jika diterapkan untuk anak yang 2 tahun. Yang terakhir niki waktu untuk metode ini dapat diberikan sesuai usia anak. Misalnya 4 menit untuk anak usia 4 tahun dan 5 menit untuk anak usia 5 tahun. Jadi kangge sing lare umurnya sekawan tahun bisa disesuaikan waktunya sing untuk menenangkan diri tadi berapa menit, misalnya 4 menit. Untuk anak 5 tahun waktunya